Pernahkah Pak Prabowo bersuara keras pada kelompok-kelompok intoleran, misalnya pada FPI atau HTI? Kita belum pernah loh mendengarkan. Padahal kelompok intoleran ini bisa menyusup di berbagai elemen bangsa, lalu merusak diri dari dalam. Nah, saran saja ini pada Bang Fahri ini, tolonglah minta Pak Prabowo mendeklir. Beliau tidak mau kompromi dengan perongrong NKRI serta pengganggu Pancasila. Apakah berani? Halo, ketemu lagi dengan Ngompol, Ngopini Politik. Salam Rahayu. Ini lama tidak terdengar ini. Bang Fahri Hamzah. Oh, ini tokoh politisi mantan dari PKS yang sekarang digelora. Tiba-tiba ini mantan vokalis DPR RI itu membuat statement. Jika tokoh pemersatu itu ada pada Pak Prabowo. Ini kabar baru loh ini. Kabar baru loh ini. Berarti Partai Gelora merapat ke koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Oh, ini menutup begawan ini. Apa dia rindu sama sobat karibnya yang lama nggak nongol itu, Pak Fadlizon, yang sama-sama vokal ini, yang dulu suka nyinyir-nyinyir sama Pak Jokowi ini. Tidak ada yang mengejutkan kalau seperti itu. Bang Fahri dukung Pak Prabowo itu nggak terkejut saya. Malah merapatnya Gelora ke Pak Prabowo membuat PKS bisa disebut dikunci di koalisi perubahan. Ora iso ngopo-ngopo ini. Merapat dukung Pak Ganjar, tidak mungkin juga. Mau buat koalisi baru dengan Golkar dan PAN, ya mungkin bisa saja. Tapi Pak Erlangga kan realistis, tidak memaksakan diri jadi capres. Oh, ini garuk-garuk gatel banget ini. Ngangkat-ngangkat Pak Erlangga. Zulhas tetap nggak ada yang nyambut positif. Wah, nah ini kembali dulu ke pernyataan Bang Fahri tadi. Katanya orang sudah bosan menuduh Pak Fahri Hamzah ini termasuk tuduhan radikal. Oleh kelompok kanan dituduh kiri. Sementara oleh kelompok kiri dituduh kanan. Nah, hal itu yang menyebabkan puluhan tahun babak belur ini Bang Fahri ini. Itu pula yang menjadikan Pak Menhan gagal di kontestasi 3 kali. 1 kali wakil presiden dan 2 kali capres. Di tahun 2009 itu gagal sebagai cawapres dengan Bu Mega, sementara 2014 dan 2011 gagal terpilih jadi capres, selalu kalah dengan Pak Jokowi. Nah, ini kira-kira ini Bang Fahri ini memprediksi elit sudah tidak lagi mempersoalkan Pak Prabowo. Oh, mungkin gitu nih. Nah, masa begitu? Wah, ini Bang Fahri ini mungkin ngopinya juga semakin kurang jauh ini. Ingatan kita pada perjalanan hidup Pak Prabowo itu sulit hilang loh, Mas. Jangan lupa loh, diakui atau tidak, sebenarnya watak seseorang itu sulit berubah, sulit dihilangkan. Dan bila sekarang elektabilitasnya naik, bahkan katanya di beberapa survei mampu menyalip Pak Ganjar, itu disebabkan frekuensi pertemuan dengan Pak Jokowi juga tinggi. Lah yang menteri bendino rapat bareng. Faktor itu saja yang menjadikan persentase survei mantan Danjen Kopassus itu jadi mengungguli Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo. Nah, nanti kalau tidak ada aktivitas apapun, ya bakal balik lagi. Sebenarnya agak kasihan loh. Ini masyarakat masuk begawan itu pada Pak Prabowo ini. Seringkali kemana-mana sendirian aja itu. Itu bermanuver tanpa didampingi para petinggi Gerindra loh itu. Lah wong Gerindra yo dene ndi lho kuwi. Masa pimpinane kan mlaku dhewe membuat manuver sendiri. Hal berbeda yang dilakukan oleh koalisi perubahan. Elit Nasdem, Demokrat dan PKS ya pasti turut serta dan ikut bicara. Nah, beberapa kali ya kita lihat itu. Waktu nonton bola Indonesia lawan Argentina itu juga sendirian loh yuk. Pas mendampingi Pak Jokowi itu datang ke Solo silaturahmi ke Pak Jokowi sama anak
Lalu waktu bertemu relawan Pak Jokowi yang mendukung dirinya juga sendirian datangnya. Gerindra pernah mesake sama ketuanya itu. Lah, Bang Fahri, bagi Bang Fahri, apa yang dimiliki Pak Prabowo itu paket lengkap. Dan dia keturunan siapa? Coba ya. Iya, Pak Sumitro Djoyohadikusumo. Nah, itu memang ekonomi Indonesia yang sangat hebat itu sejak zamannya Pak Karno, yang mewarnai pengaturan ekonomi saat Orde Lama maupun Orde Baru. Tapi memang soal keturunan siapa, agamanya mengajarkan bahwa tidak ada dosa turunan katanya gitu. Perilaku anak kan memang tidak selalu sama dengan orang tuanya. Pak Sumitro, ekonom bagus. Lalu mantan anggota DPR dari PKS itu juga menyampaikan ini Bang Fahri ini. Kalau ayahnya Didit itu juga hobi baca katanya. Ya kita pasti paham. Ayahnya memang pemikir juga sehingga nurun ke anaknya. Kemudian karir di militer sampai ke bintang 3 ini. Legend itu. Alias Letnan Jenderal itu. Secara umum memang terlihat mentereng. Sampai di titik ini seakan-akan Bang Fahri menyodorkan sisi cemerlang Ketua Umum Gerindra itu. Nah, apakah sudut sempit, sisi remang-remang atau bahkan gelapnya Pak Prabowo disosorkan juga oleh Pak Bang Fahri? Ya jangan berharap Bang Fahri. Ya mengungkap itu jangan berharap. Itu mesti apa-apa yang diungkapkan. Ya memang benar. Karier puncak kemiliteran Pak Prabowo sampai di Danjen Kopassus. Ya masalahnya berhenti karena apa? Ada yang nggak tahu nggak? Begawan tahu. Dipecat gara-gara anak buahnya melakukan penculikan aktivis 98. Kalian yang tidak percaya ini, kalau tidak percaya cek saja atau tanya orang yang memecat Pak Prabowo waktu itu. Itu ada Pak Wiranto tuh, Jenderal Wiranto, dan Pak Subagio HS. Atasan langsung waktu itu, atasannya Pak Prabowo. Pak Wiranto masih menjabat sebagai Panglima ABRI atau TNI waktu itu. Sementara Pak Subagio Hadisiswoyo menjadi Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat. Dan beberapa mahasiswa yang diculik, banyak yang dikenal sebagai politisi. Oh, jangan salah, tanya aja langsung itu. Ada Bang Andi Arief, oh, yang ada di Demokrat. Ada Bang Nezar Patria, yang sempat jadi jurnalis waktu itu. Ada juga Bang Faisal Reza, yang di PKB. Dan 2 orang aktivis yang masuk pernah di Gerindra itu. Mereka itu almarhum Bang Desmond J. Mahesa, juga Bang Pius Lustrin Lanang yang sudah keluar dari Gerindra. Jadi ngopo masuk ke sana yang apa nih? Masa lalu yang kadar kengeriannya tetap terasa hingga sekarang. Ngeri loh itu waktu itu. Kan Pak Prabowo membentuk tim Mawar untuk melakukan penculikan tahun 1997 dan 1998. Juga ada beberapa aktivis yang tidak diketahui di mana jasadnya sampai sekarang. Itu total ada 13 orang yang hilang. Seperti Petrus Bima, Yani Afri, Dedi Hamdun kalau nggak salah itu, Wiji Tukul, teman baca puisi, dan lain sebagainya. Bahkan setelah reformasi, Pak Prabowo langsung meninggalkan Indonesia untuk tinggal di Yordania hingga 2 tahun. Ini rekam jejak yang masyarakat perlu paham. Ini aku udah ladul. Kalau bahasa Jawanya orang tumbak cucuan, ini fakta yang perlu dipahami oleh masyarakat. Begitu suasana politik sudah reda, panjenenganipun Pak Prabowo itu kembali lagi. Itu catatan masa lalu yang kelam itu yang. Ini Om Begawan mengira seperti itu. Memang orang bisa bertobat, bisa. Dan sulit mengulangi perbuatan itu sekarang. Masanya sudah beda. Kendala berat kedua, ini soal kendala Pak Prabowo ini masyarakat ya harus paham ini. Soal usia. Tahun depan itu usia Pak Prabowo sudah menginjak 71-72 tahun loh. Sudah di atas lansia ini. Sudah turun-turun itu. Dan pasti ada penurunan kemampuan di berbagai kemampuan fisiknya. Betul lah, perkembangan teknologi kedokteran sudah maju. Namun mayoritas usia 71-72 tahun itu kemampuan fisiknya berbeda jauh dan signifikan dengan usia yang 50 tahunan.
Memang benar, beberapa kepala negara juga berusia lanjut. Banyak. Banyak. Kalau Bang Fahri menyamakan dengan Pak Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, ya jelas berbeda itu loh. Ya beda. Bandingkan kondisi geografisnya, jumlah penduduknya, demokratisasinya, sistem politiknya, ya beda lah. Malaysia dengan Indonesia itu tidak sama. Ojo dipadak-padak, ojo dibanding-banding ke. Ya lagunya dangdut aja lah. Kita ini hanya satu rumpun saja. Atau membandingkan dengan Perdana Menteri Singapura, bahkan dengan Kerajaan Saudi yang jauh banget itu. Kecuali sistem pemerintahan kerajaan atau otoriter seperti Korea Utara. Ya, pemimpin usia lansia tidak berpengaruh bagi mereka. Ini Indonesia loh ini. Banyak kepulauan dan berbagai budaya ribuan ini. Ini kalau tidak dipegang yang masih fight, wah ciloko ini. Dan lihat ini. Soal visi Pak Prabowo. Kita belum melihat muncul ini. Belum Bang Fahri. Dalam berbagai kesempatan Pak Menhan lebih banyak mengeksplorasi kedekatan dengan Pak Jokowi. Nempel-nempel, nyedak-nyedak itu. Berjanji akan meneruskan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Janjinya itu. Ini soal strategi yang diterapkan kali ini. Oh iya no. Gelembuk Solo, gelembuk Semarangan. Berdasarkan pengalaman gagal 2014 dan 2019. Kalau melawan kekuatan Pak Jokowi, ya geletak. Oh pasti tuh, hanya kerugian yang dia dapat. Makanya penasehat politiknya memberi masukan. Ayo dirubah strateginya. Hasilnya memang lebih baik. Ya. Itu bukan hanya elektabilitasnya yang mampu bersaing dengan Pak Ganjar loh. Oh iya, namun juga bisa menarik beberapa orang relawannya Pak Jokowi dan Gibran untuk mendukung dirinya. Neng ya omong siti, berapa, enggak ada 20 tuh. Bisa kita nilai lumayan efektif itu jika dikembalikan pada pernyataan awal. Betul nggak Pak Prabowo tokoh pemersatu bangsa? Itu yang harus diuji. Jangan hanya asal membuat statement tapi ada dasarnya, tidak ada kriterianya. Yang jadi pertanyaan penting adalah, pernahkah Pak Prabowo bersuara keras pada kelompok-kelompok intoleran, misalnya pada FPI atau HTI? Kita belum pernah loh mendengarkan. Padahal kelompok intoleran ini bisa menyusup di berbagai elemen bangsa, lalu merusak diri dari dalam. Nah, saran saja ini pada Bang Fahri ini, tolonglah minta Pak Prabowo mendeklir. Beliau tidak mau kompromi dengan perongrong NKRI serta pengganggu Pancasila. Apakah berani? Menurut Om Begawan ya sok-sok ya rawani. Beda dengan Pak Ganjar. Sikat habis. Itu ya. Sampai ketemu aja di ngompol-ngompol berikutnya. Tetap di Ngopini Politik. Sampai jumpa. Salam Begawan.